Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amia Sipa dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang aspek bauran pemasaran. Aspek bauran pemasaran adalah sesuatu yang dapat mempengaruhi permintaan perusahaan akan produk tersebut. Dan menurut para ahli adalah yang pertama, Kotler-Keller adalah seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasaran di pasar sasarannya. Dan menurut para ahli yang kedua adalah Salim-Saladin, adalah serangkaian dari variabel pemasaran yang dapat dikuasai oleh perusahaan dan digunakan untuk mencapai tujuan dalam pasar sasarannya. Dan yang selanjutnya adalah menurut para ahli yang ketiga adalah Stanton J&D, adalah kombinasi dari 4 variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem perusahaan, yaitu produk, sistem harga, tempat, dan promosi. Dan untuk yang selanjutnya adalah unsur-unsur bauran pemasaran. Unsur-unsur bauran pemasaran terdiri dari 4 elemen atau disebut dengan istilah 4P atau 4 pemasaran barang. Yang pertama adalah produk, yang kedua harga, yang ketiga tempat, dan yang keempat adalah promosi. Akan tetapi bila kita ingin menambah lagi dan ingin melakukan bisnis jasa menjadi 7P. Yang pertama adalah produk, yang kedua harga, yang ketiga tempat, yang keempat promosi, yang kelima orang, yang keenam bukti fisik, dan untuk yang ketujuh adalah proses. Menjelaskan produk dan jenis produk dari pemasaran dan produk MIP. Untuk produk dan jenis produk itu ada 4 tahap. Yang pertama ruang lingkup, yang kedua bauran produk, yang ketiga lini produk, dan yang keempat analisis lini produk. Untuk yang pertama ruang lingkup produk. Produk adalah segala sesuatu baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang dapat ditawarkan kepada konsumen untuk memenuhi keinginan dan kebutuhannya. 10 jenis produk dalam industri pemasaran menurut Kotler sebagai berikut. Yang pertama goods, yang kedua service, yang ketiga experience, yang keempat events, yang kelima persons, yang keenam please, yang ketujuh properties, yang kedelapan organization, yang kesembilan information, dan yang kesepuluh ideas. Lalu yang kedua bauran produk. Bauran produk atau komposisi produk adalah satu set lengkap lini produk yang disediakan perusahaan kepada pelanggan. Dimensi campuran atau bauran dari 4 produk antara lain. Yang pertama, berbagai macam produk. Yang kedua, panjang produk. Yang ketiga, kedalaman campuran atau bauran produk. Yang keempat, kekuatan atau konsistensi produk. Selanjutnya, yang ketiga, lini produk. Lini produk merupakan paket produk yang terkait erat dengan fungsi serupa dan dijual kepada konsumen yang sama. Dijual melalui saluran distribusi yang sama atau dijual dengan harga tertentu. Dan yang terakhir, yang keempat yaitu analisis lini produk. Untuk pemetaan tata letak produk yang sangat membantu dalam merencanakan strategi pemasaran. Hal ini dikarenakan bentuk produk tersebut bersaing dengan pesaing kita dan bersaing dengan produk yang kita miliki. Faktor-faktor yang berkontribusi dalam pengembangan lini produk. Yang pertama, kapasitas produksi berlebih. Yang kedua, keinginan para penjual atau reseller dan distributor untuk memasarkan yang lebih lengkap. Akibat pengembangan lini produk ini, yang pertama, kenaikan biaya desain. Yang kedua, meningkatkan biaya persediaan. Yang ketiga, peningkatan biaya proses dan peralatan pengganti. Dan yang keempat, peningkatan biaya transportasi dan iklan atau promosi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari yang sebelumnya. Yang ketiga itu ada klarifikasi produk berdasarkan fitur atau karakteristik terbagi menjadi 3. Yang pertama itu barang jangka panjang. Yang kedua itu barang tidak tahan lama. Dan yang ketiga itu ada layanan. Yang pertama itu barang jangka panjang, itu barang yang berwujud yang biasanya bertahan lama setelah digunakan. Yang kedua itu barang tidak tahan lama, yaitu barang material yang biasanya dikonsumsi lebih dari 1 kali. Yang ketiga itu layanan, yaitu aktivitas, keuntungan, atau kepuasan yang diberikan untuk pembelian. Lalu ada berdasarkan tujuan atau penggunaan, itu dia terbagi menjadi 2, yaitu barang konsumsi dan barang-barang industri. Barang konsumsi itu apa sih? Barang konsumsi itu digunakan oleh konsumen akhir atau rumah tangga, bukan untuk komersialisasi. Nah, klasifikasi barang konsumen untuk konsumsi itu ada 3. Barang kebutuhan sehari-hari, belanja barang, sama barang tidak terpikirkan. Kalau barang yang kebutuhan sehari-hari itu kayak produk yang sering dibeli. Nah, kalau belanja barang itu biasanya barang yang sedang dalam pelaksanaannya, memilih dan membeli dan dibeli oleh konsumen dengan membandingkan kualitas, harga, kesesuaian, dan model. Nah, yang ketiga ini barang-barang yang tidak terpikirkan. Itu apa sih? Yang tidak terpikirkan itu barang-barang di mana konsumen tahu atau tidak tahu perihal barang-barang tersebut, melainkan lazimnya tak berdaya supaya untuk membelinya. Nah,
Yang kedua ini barang-barang industri. Apa sih barang-barang industri itu? Barang-barang industri itu barang-barang yang diproduksi untuk membuat wujud barang lainnya atau melakukan suatu usaha bisnis dalam organisasi untuk menciptakan produk lain. Tuh, sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.